Oke, kita cukup menggunakan rumus sum gitu ya. Ini sederhana sekali, sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita seleksi angkanya, tutup kurung, enter, selesai, maka kita dapatkan hasilnya. Tapi belum ada kriterianya, teman-teman. Sum if, jumlahkan jika, kan gitu ya kalau kita terjemahkan. Kemudian Excel-nya nanya nih rank atau rentang data yang ingin kita jumlahkan. Yang dimaksud dengan rank adalah ini teman-teman. Kan kita ingin mencari total penjualan produk flash disk ya. Maka kita seleksi rentang produk flash disk tersebut yang ada di sel E11 sampai E15 ya. Dalam rentang data inilah posisi produk bisa kita cari, bisa kita tentukan. Itu kita sebut dengan rank ya teman-teman. Rentang data yang ingin kita cari penjumlahannya. Kemudian koma, pastikan teman-teman sesuaikan. Ada kalanya titik koma sesuai dengan settingan laptop masing-masing. Kalau kami koma, teman-teman sesuaikan saja ya. Kalau titik koma, titik koma. Kalau koma, koma. Seperti itu. Kriterianya di sini adalah flash disk. Kita klik sel yang berisi flash disk. Sebenarnya teman-teman boleh saja mengetik secara manual seperti ini ya. Flash disk. Cuman kelemahannya kalau kriterianya kita ketik, hasilnya kan tidak dinamis. Ketika nanti teman-teman ingin menghitung jumlah produk mouse, teman-teman harus ketik lagi menjadi mouse, kan gitu. Kalau dia keyboard harus diketik keyboard. Jadi kurang dinamis. Sebaiknya dalam kasus ini, teman-teman klik saja alamat sel yang berisi nama produk tersebut. Sehingga ketika kita rubah nama produk di sel ini L20, hasilnya juga menyesuaikan. Begitu. Koma. Baru kita tutupi dengan sum rank. Artinya angka apa yang ingin kita jumlahkan. Dalam kasus ini kita ingin menjumlahkan total penjualan gitu ya. Maka kita seleksilah data-data angka di kolom penjualan. Jadi seperti itu teman-teman, disesuaikan ya. Seandainya teman-teman ingin menjumlahkan total kuantitas, berarti sum rank-nya adalah yang ini. Kalau teman-teman ingin mentotalkan jumlah harga, maka yang ini menjadi sum rank-nya. Tetapi dalam kasus ini, kita ingin mencari total penjualan. Sum rank-nya adalah kolom total penjualan seperti ini, gitu ya. Kemudian selesai teman-teman, kita tinggal tutup kurung. Nah, kita lihat hasilnya, enter. Kita dapatkan ternyata total penjualan untuk produk flash disk adalah Rp686.000. Teman-teman boleh cek ya. Ini adalah flash disk Rp686.000. Berarti di sini hanya ada satu flash disk teman-teman ya. Coba kata mouse ini saya ganti dengan flash disk. Ini contoh saja. Maka akan berubah hasilnya teman-teman ya. Menjadi Rp1.686.000. Jadi dia sudah dinamis teman-teman. Begitu ya. Maknanya flash disk 686 kita tambahkan dengan Rp1.000.000. Oke, itu fungsi sum if. Kemudian sebenarnya teman-teman bisa kembangkan penggunaan ini tidak hanya untuk kasus yang ini teman-teman ya. Bisa kasus-kasus yang lain. Kalau sum if tanpa S itu berdasarkan satu kriteria. Sementara kalau sum ifs yang ada S-nya lebih dari satu kriteria. Nah, ini adalah data yang akan kita olah. Sum rank-nya di sini. Sum adalah penjumlahan, rank data, rentang data yang ingin kita jumlahkan. Kemudian koma atau titik koma, kita lanjutkan. Excel-nya nanya lagi nih teman-teman, jadi ikuti saja ya. Excel-nya nanya lagi, yang ditanya adalah kriteria rank 1. Rentang kriteria pertama adalah produk mouse, berdasarkan produk mouse, maka kita seleksi rentang data produknya. Nah, ya, ini kita sebut dengan kriteria rank atau rentang kriteria itu adanya di sini. Yang pertama, seperti itu.
Kita lanjutkan rumusnya teman-teman. Terima kasih ya Kak like-nya. Kita lanjutkan rumusnya. Koma. Nah, dia nanya lagi nih kriterianya apa? Maknanya dari rentang E11 sampai E15 tadi itu kriteria apa yang kamu ingin hitung? Nah, ini ya rentang tadi E11 sampai E15 kita tentukan. Kriterianya adalah, nah kita geser lagi biar kelihatan ya teman-teman semua. Produk mouse. Nah, di sini maka kita klik alamat sel produk mouse. Atau sebenarnya secara konsep teman-teman boleh juga ketikkan seperti ini ya, mouse gitu kan. Boleh saja. Cuman ketika produknya berubah kan kita harus ketik lagi. Misalkan produk keyboard. Nah, tentu ini sedikit menghabiskan waktu kita. Teman-teman bisa klik alamat selnya saja. Alhasil bisa lebih dinamis. Ketika kita rubah nama produknya, maka hasilnya juga bisa menyesuaikan. Seperti itu ya. Kemudian koma. Dia nanya lagi ini. Kriteria rank yang kedua. Artinya rentang data kriteria kedua adalah berdasarkan merek Sony. Di mana sih letak data merek Sony itu? Maka kita seleksi lagi. Ini kita sebut dengan kriteria rank 2. Di sini letak rentang datanya. Demikian ya teman-teman. Makasih ya yang ngasih like. Semoga bisa luas nih teman-teman pemanfaatan live kita gitu ya. Koma, kita lanjutkan lagi nih. Kriterianya apa? Ya, kita tentukan lagi yaitu berdasarkan merek. Kita klik saja alamat sel mereknya. Alright, jadi di sini nanya lagi nih argumennya teman, kalau ada kriteria 3 lanjutkan. Misalkan berdasarkan daerahnya lagi ya, lanjutkan terus. Tetapi dalam kasus ini hanya 2, maka kita tutup kurung, selesai. Kita lihat hasilnya teman-teman, enter. Hasilnya adalah 1.125.000 untuk produk mouse yang mereknya Sony gitu ya. Karena kita lihat di data kita ini mouse itu ada juga yang bermerek Genius gitu ya. Coba kita rubah untuk merek Sony berapa sih harganya? Oh sorry, untuk Genius kita tinggal rubah saja merek Genius. Hasilnya 1.625.000. Jadi bisa lebih fleksibel ya teman-teman ya. Fleksibel dan juga lebih dinamis. Alright, demikian penjelasan tentang fungsi sum if dan sum ifs. Kira-kira sampai di sini ada ndak yang ingin teman-teman diskusikan? Kita buka sesi diskusi teman-teman ya.